Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Sebelum sarapan kapan nih? Utang syuting pagi-pagi nih. Setengah piring saya tadi kan, buru-buru barang hujan gitu. Jadi apa nih Aldi hari ini? Akhirnya setelah sekian lama kita tidak syuting. Kotong keberapa ya? Ini episode ke-5 ya? ke-307 kalau nggak salah ya. Oh, bukan ya? Saya jokes pagi-pagi nih, yang bagus rata-rata. Kita menyesuaikan kayak pagi-pagi pasti happy gitu-gitu, program-program pagi. Jadi di hari ini Kak, sebenarnya beta agak senang hari ini. Kenapa tuh? Karena sebelum-sebelumnya kan kita podcast tuh narasumbernya milenial semua. Beta tidak relate gitu. Oh, gitu. Barang siapa? Beta Alpha beta. Iya. 2012. Masih balita sekarang gitu. Sekarang tuh katong bakal bahas Gen Z dan narasumbernya juga tuh adalah seorang Gen Z dan Gen Z banget kayaknya dia banget gitu. Tapi sebelumnya kayaknya kita mesti tanggapi komentar-komentar di kita punya ada video YouTube sebelumnya nih. Ada jadi yang komentarnya apa Kak? Episode yang waktu sama Ciko nih, Oh, yang kerja sambil liburan. Ya, ada yang komen harapannya sih kalau narasumber segokil ini Pesona Maluku lebih ditonjolkan di acara TVRI Maluku. Tapi pembawa acaranya kurang sabaran dengar penjelasan narasumber, dipotong-potong terus, mana kayak kurang briefing lagi, pembawa acaranya asik-asik sendiri. Sebenarnya ini sindir sih sebenarnya. Sebenarnya dia tidak perlu bilang pembawa acaranya, bilang saja Aldi di situ asik sendiri. Kok dia tahu kita nggak pernah briefing ya? Iya itu pertanyaannya kalau Anda tahu. Jangan-jangan mungkin itu orang TVRI kan? Iya, kebetulan jangan tidak masuk ke situ. Jangan. Tanggapannya gimana nih Kak? Kalau ini kan dia bilang harapannya kalau narasumber gokil ini Pesona Maluku lebih ditonjolkan. Kebetulan itu ada acara sendiri ya. Iya, maksudnya kalau mau tahu banyak tentang pariwisata ada acara sendiri TVRI Pesona Maluku. Pesona Maluku tiap hari jam 11.30 pagi. Tapi itu di TVRI nasional. Iya. Gitu. Tapi ada juga di TVRI Ambon. Gitu. Okay. Dan karena memang kita di podcast ini jangan berharap ada nilai-nilai kebaikan. Tidak. Kita di sini cuma pengen kocak. Gitu. Jadi, langsung aja kita masuk ke topiknya. Karena kalau semakin panjang semakin gak lucu. Iya, aduh, memang. Kadang cuma satu kali terus. Jadi langsung saja episode kali ini tuh kita bersama Tasya Tupamahu. Tepuk tangan buat Tasya Tupamahu. Halo. Jadi, selamat pagi ya, pagi banget. Iya. Selamat pagi Bang Iki, Kak Ali. Halo Tasya. Halo. Raffi Ahmad kayaknya syuting juga tidak sepagi ini sih sebenarnya, kita terlalu pagi. Mama Dede yang sibuk ya, sibuk. Jadi Tasya apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bang Iki sama Kak Aldi gimana kabarnya? Selama dekat Aldi kita yang baik-baik aja sih. Beta tidak baik lagi kalau dekat sama Bang Iki gitu. Tasya ini kan kita undang sebagai Gen Z ya, kan Gen Z mahasiswi kan judulnya kan problematika dan prestasi Gen Z. Problematikanya kan sudah pasti ada, prestasinya apa ini? Iya, karena kan banyak dong. Judge terhadap Gen Z itu kebanyakan ya dong tuh problematik gitu. Tapi mungkin sebenarnya ada prestasinya juga. Sebelum itu mungkin ya Tasya bisa perkenalan diri dulu deh. Ya, silakan Tasya. Gimana atau apa gitu. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Tasya, nama panjangnya sih Tasya Tupamahu ya, cuman dipanggil Tasya atau Cia aja boleh. Gitu. Cia, dipanggil Cia aja boleh. Cia. Waduh, kocak. Enggak gitu juga, kayak suara burung ya, lama gitu ya. Dia tidak dapat dari situ kan. Oh iya. Itu generasi Soeharto. Sudah mulai terlihat gapnya gitu. Di awal-awal pembicaraan udah kelihatan. Lalu Tasya? Namaku Tasya, biasanya dipanggil Cia kalau di lingkungan kampus. Udah lulus, puji Tuhan. Alhamdulillah. Tuh, Tuhan udah lulus. Ya, lanjut. Kuliah tuh lulus. Udah lulus, terus sekarang kesibukannya lagi nyari kerja aja sih. Hopefully tahun ini dapat kerja. Amin. Kebetulan, by the way, Tasya kuliahnya di mana? Di fakultas apa? Jurusan apa? Aku kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Administrasi Publik. Tapi Sospol. Sama kayak Aldi ya? Iya. Kenapa kok kan mau bilang sama lagi? Kakak tingkat saya. Kan sebelumnya sudah dia dijudge. takut karena bilang begitu betul beda. Dia sudah lulus kok belum. Oh iya. Makanya terus sampai situ aku lanjut. Oke lanjut iya. Oke jadi aku kuliah di Sospol. Jurusannya administrasi tapi prodinya ilmu komunikasi. Anak ikom. Anak ilmu komunikasi. Kelihatan sih dari cara ngomongnya. Gitu ya. Lebih pintar daripada kita ya. Iya. Sebenarnya dia harus yang jadi host di sini bukan kita gitu. Sesuai disiplin ilmunya. Kosong?
Boleh kalau mau dikontak. Waduh, kenapa beta langsung terancam? Nyesel beta manggil. Kalau di kampus tuh kesehariannya gimana sih Tasya waktu kuliah dulu? Apakah memang aktif atau ya kayak apa istilahnya? Kuliah pulang. Kupu-kupu, kuliah pulang atau gimana gitu? Kalau di kampus, terkhususnya kalau untuk prodi aku sendiri, itu tuh belum banyak organisasi yang mengharuskan kita untuk harus ikut gitu. Kayak misalnya di prodi lain kan, kamu harus ikut organisasi ini supaya bisa menjamin kamu itu bisa skripsi atau bisa sidang gitu. Tapi kalau di prodi aku sendiri sih enggak sih, kayak himpunan dan segala macam itu belum terlalu diterapkan. Jadi paling kesibukannya ya kuliah, terus kalau misalnya ada kegiatan mencakup prodi biasanya ikut sih kayak pagelaran gitu atau misalkan ada mata kuliah praktek, nah biasanya lebih sering aktif di bagian itu sih. Oh, yang aktif di bagian yang menunjang akademisi. Iya, akademis aja, gitu ya. yang non akademik enggak terlalu. Tasya suaranya enak ya meskipun Gotong tutup mata dengarnya kayak enak. Ya, kalau Gotong coba kayak coba sih. Halo semuanya. Kayak betul Mimpi buruk. Tapi Tasya itu asli Ambon atau di mana besarnya di mana? Soalnya dari cara ngomongnya kayak tidak kelihatan orang Ambon ya. Atau mungkin Tasya bisa kelahiran tahun berapa Ya, gitu biar langsung kita jelas nih. Coba jelasin sama supaya kita tahu generasinya ini kayak gimana gitu. Nah, aku kelahiran 2003. Kalau bilang asli Ambon sih sebenarnya enggak juga, karena papaku Cina Ternate, mamaku ada campuran Jakartanya. Oh. Cinte. Jangan disamain. Enggak. Tapi mukanya nggak kelihatan Cina, banyak kan orang bilang lebih mirip orang Arab, Mas. Oh iya. Iya sih sebenarnya. 2003 lahir. Iya, 2003. Kamu ini 2003 ngapain? Persiapan masuk SMA. Waduh, kita kira ada bermain di dinosaurus. Tapi kelihatan muda banget loh. Kelihatan muda banget, serius. Ya udahlah. Jangan Mau di mana BCA? Beli apartemen gitu. mau? Beliau ini host validasi, dipuji langsung. Gitu. Langsung memang milenial tapi perilakunya Gen Z host validasi. Host validasi. Tapi nggak semua Gen Z house validasi loh. Nanti itu kita perdebatkan. Kita perdebatkan. Oke. Membuktikan kalian host validasi. Jadi berarti sekarang udah lulus ya Tasya ya? Udah, puji Tuhan. Kegiatannya apa nih sekarang? Waktu itu semasa di sekolah di kampus tuh katanya ada podcast ya? Ada. Apa tuh bos? Bisa dijelasin kan? Oke, jadi ini tuh sebenarnya kalau mau dibilang UKM juga sebenarnya belum bisa dibilang UKM sih. UKM itu apa sih? Ini kegiatan mahasiswa. Oh, kegiatan mahasiswa. Ya, lanjut. Perasaan katanya yang tadi tuh sensor. Itu pertanyaan paling Anda kelihatan tidak berpendidikan. Iya ya. Apa terjadi? Sebenarnya dibilang UKM juga bukan UKM juga sih, itu semacam kelompok belajar aja sih. Kira-kira Bang Iki sama Kak Aldi tebak tahu nggak Komadio itu asalnya dari mana? Bisa bermula dari apa? Dikira-kira aja. Komadio. Maksudnya asal apanya? Terbentuk karena apa gitu? Kayak nongkrong, Kotong bikin radio mari. Mungkin kayak ngobrol terus Kotong kayak obrolan ini kayak perlu orang dengar deh gitu. Mungkin nggak gitu kali atau saya. Kayaknya Kotong sepenting itu deh. Enggak. Ya Allah. Enggak. Oh, ya. banget. Salah banget. Dia salah tanya sebenarnya. Oh gitu. Lalu sebenarnya enggak sih. Komadio tuh asalnya dari tugas aja, karena kan di komunikasi kan banyak prakteknya, banyak mata kuliah prakteknya seperti broadcasting gitu, terus ada radio juga, ada feature juga. Nah semuanya itu direkam, terus kata dosen-dosen di prodi, ya udah diupload aja sekalian di Spotify. Nah, terus karena dosen kita gitu, salah satu dosen kita namanya tuh Ibu Yuni, kali kayaknya kenal deh. Nah beliau tuh mengusulkan gitu, gimana kalau misalnya kita buat podcast aja, nanti yang jadi kepalanya itu atau yang jadi ketua umumnya itu dari angkatan paling atas aja dulu. Gitu kan kebetulan angkatan paling atas waktu itu kan angkatan aku. Nah jadi sekalian tuh sama teman beberapa orang. Nah produsernya tuh si Ibu Yuni. Berarti Tasya tuh gitu. Tahun pertama gitu ya? Angkatan pertama buat Komadio. Bener, angkatan pertama dan angkatan paling tua juga sih sebenarnya. Tapi apa aja Tasya itu yang biasa dibahas di Komadio tuh biasanya bahas apa aja? Banyak sih, jadi di Komadio ini ada 4 program kalau nggak salah. Ini maaf banget ya anggota Komadio kalau saya salah, ketua umum salah lagi. Yang pertama tuh ada Komadio Spesial. Gen Z kan tempatnya salah. Iya. Tapi nggak boleh dinormalisasikan. Yang pertama ada Komadio Spesial. Komadio Spesial ini biasanya ngebahas hari-hari besar sih. Jadi kan misalnya Hari Kartini, Hari Kemerdekaan, gitu, fun fact-nya dan lain-lain. Halloween. Terus ada tidak Halloween. Halloween nggak sih? Hari-hari yang bukan Indonesia banget. Hari besar Kiamat Kubro. Itu orang menyelamatkan diri bukan bikin acara, jangan. Kiamat Kubro kan hari besar. Ada Katong mau Kiamat Kubro upacara yuk, jangan tidak mungkin terlalu aneh gitu.
Terus ada Komedio Talk juga. Kalau Komedio Talk ini biasanya ngundang narasumber. Jadi kayak misalnya ada topik-topik yang booming gitu. Nah, biasanya dibahas di Komedio Talk gitu. Apa Bang Iki? Booming kan? Kenapa Bom Bali 2? Ya Allah, tidak lulus sensor. Ya terus katanya booming. Oh, maksudnya yang booming, yang lagi happening. Up to date. Iya, yang gitu lagi happening gitu. Happening. Terus yang terakhir ada Komedio Tips. Biasanya Komedio Tips ini berisi ya tips-tips apa aja sih yang ingin dibahas gitu kan. Misalnya match-match ke kampus gitu. Tips untuk menghilangkan anxiety kan Gen Z kan anxiety-nya parah gitu. Perlu banget tips itu. Iya. Maksudnya kalau by Google. Anda anxiety gitu ke psikolog, dengar Komedio gimana sih? Tapi bisa juga loh, salah satu cara menghilangkan anxiety kan dengerin radio. Anda nggak tahu ya? Makanya dengerin radio. Dia kan, gimana sih Anda? Dia bilang itu berpendidikan, tidak berpendidikan, dia lebih-lebih. Oh gitu ya? Iya, kurang lebih begitu. Oh, berarti sekarang yang jalanin siapa? Kan Tasya udah lulus. Iya. Ada sih adik-adik tingkat, cuman kan masih dalam proses demisioner. Jadi sekarang fungsi kontrol aja sih. Udah nggak menyiar lagi. Banyak kan yang dengar? Sebanyak episode sih. kita. Waduh, sombong. Hashtag 1100. sombong. 1100 tidak ada yang kalah. Kita yang tertinggi di TVRI. Oh ya. Lu harus ngomong kayak gitu. Halo semua karyawan TVRI. Berapa pendengarnya dari teman-teman di kampus semua? Teman-teman kamu. Iya sih, banyak kan teman-teman di kampus atau palingan adik-adik tingkat gitu kan, yang seprodi lah. Soalnya ini kan program dari prodi juga, jadi didukung penuh lah. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas masuk ke Gen Z-nya lebih dalam gitu. Kan prestasinya udah tahu, kita lihat apakah dia problematik. Dan mungkin Abang Iki bisa mengklarifikasi judge-nya milenial kepada. Oh iya betul. Oke. Oke, Kita balik lagi di segmen 2 Komedi Buddy. Kombut Komedi kembali Buddy. kan? Oh iya. Kombut Komedi Buddy karena setiap cerita pasti ada lucunya. Salah terus ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Kombut Komedi Buddy. karena setiap cerita pasti ada lucunya. Tepuk tangan dulu dong, biar rame. Tadi agak sedikit tegang nih. Kita sudah ke segmen 2 dan mungkin sekarang kita langsung masuk ke topik Gen Z-nya nih Kak. Kan kita udah tahu tadi latar belakangnya. Latar belakang Tasya, ternyata dia aktif di kampus gitu. Dia udah lulus. Dia aktif dan dia lulus. Sudah juga. Jadinya kita mama nih, kita ingat lulus gitu. Kita mungkin langsung ke topik Gen Z-nya. Kan Gen Z tuh sekarang ini sih kayak suka dijudge gitu. Dari dulu nggak sih? Harus validasi, self diagnose, pinjol. Itu kamu generasi ya. Milenial ya, itu kamu generasi ya gitu. Apa generasi ini susah ditelepon, ya kan? DND mode. Generasi yang semua terhubung tapi semua kesepian. Ya kan? Apa kerasan? Generasi nggak sopan. Aduh. Iya. Banyak Tapi ya. dari Tasya gimana sih, kayak kan tadi Abang Iki sebenarnya sudah ngejelasin judge-nya millennials tuh ke Gen Z tuh kayak apa gitu. Kalau dari Gen Z-nya sendiri ngerasanya kayak gimana sih? Setuju, tapi nggak 100% benar gitu. Kayak misalnya yang tadi Bang Iki bilang. Denial. Kasih kesempatan Oh lu iya. bicara Iya kamu milenial. benar, kan Orang belum tua kan dijelasin. Saya tahu apa. Iya sih, itu tuh milenial biasanya kayak gitu tuh. kamu- Sok tahu. Waduh. Sok tahu banget. Iya, kalian tuh belum ngerasain ntar umur 30 kayak gini. Belum juga 30 santai aja kali. Iya gitu. Iya. Tahu 27 udah. Aduh, itu Enggak ya. tidak ada jokes yang masuk dari tadi. Bang Iki sekarang umurnya berapa? 33. Nah, itu udah hampir tuh. Waduh. Hati-hati aja. Hampir 34. Iya, 34 maksudnya ya, hampir benar. 34. Hampir 34. Hampir 34. Lalu Tasya? Kerasa. Enggak sih, kalau misalnya yang tadi dibilang sama Bang Iki, mungkin ada ya, ada, tapi nggak semua gitu loh. Kan nggak semua Gen Z tuh yang main TikTok itu feeling lonely gitu, enggak. Yang ada pacar, yang have fun kesana kesini juga masih aja tuh main TikTok, happy aja gitu loh. Ada yang emang slow living, ada yang in rush gitu, kayak pokoknya gue harus kayak gini. Apa In tadi? rush. In crush itu? Nggak tahu in rush itu apa? In crush. Rush. Rush. Oh, Bang Iki tahu nggak in rush apa?
Itu apa ya? Apa itu? Apa banyak istilah-istilah. Milenial nggak tahu Nggak tahu. arti Sama in rush Kita itu juga apa. Gen Z tapi itu yang tahu. Kayaknya ada kebanyakan bergaul sama Iya milenial memang. deh. In rush itu apa ya? Kayak mereka tuh punya target yang harus dicapai tapi harus cepet-cepet gitu loh. Kayak buru-buru banget gitu. Kayak pokoknya gue harus kayak gini. Tidak realistis itu namanya. Iya benar. Tidak realistis. Tidak realis gitu. Cuma nggak semua Gen Z tuh kayak apa-apa yang harus pokoknya gue harus kayak gini tapi targetnya tuh tercapai gitu. Sedangkan mungkin milenial dengan pikiran mereka yang visioner banget yang kayak ya pokoknya umur gue 30 nih gue harus punya rumah di Bali misalkan, gue harus WFH gitu, rumahnya di Bali di Canggu misal. Nah, mereka tuh apa aja dijalanin gitu loh. Kalau milenial. Kayak misalnya sekarang kalau milenial tuh ya pokoknya gue kerja apapun yang penting kerja gitu. Misal PNS atau apa, mereka tuh kejar target gitu loh. Sedangkan kalau Gen Z mungkin kita gitu ya, kebanyakan pengennya justru kerja kreatif, mungkin di dunia entertain dan dan segala macam. Iyalah. Pantes diprediksi kalian nggak akan punya rumah. Saya ngopi mulu bang. Iya. Tapi enggak. Tapi kalau dari Abang Ki ngerasanya gimana Kak? Maksudnya kenapa judge itu datang ke Gen Z-nya gitu? Iya karena ketong lihatnya beda aja gitu, pasti ada aja judge kayak ini anak sebenarnya mau kerja nggak sih sebenarnya gitu. Karena kita kan ketong yang hidupnya pokoknya setelah lulus tuh mesti kerja, sementara yang ini gap year. Gap year zaman ketong tuh nganggur namanya. Iya di zaman kita juga namanya nganggur nggak? Jadi lebih keren aja. Bahasanya dibagus-bagusin supaya kayak ada lebih baik aja gitu. Tapi sayang sih, misalnya Bella kan punya teman yang juga gap year gitu. Terus Bella nanya, kamu tuh gap year buat apa dong? Tuh beralasan, bilang kalau tuh butuh kayak istirahat dulu. Sekolah kan capek tuh 12 tahun gitu. Butuh istirahat terus nanti untuk memulai pendidikan lagi atau kerja lagi tuh bisa lebih santai gitu. Gitu. Ini cuma butuh waktu rehat aja gitu. Tapi Mungkin bahasa singkatnya malas ya. Tapi kalau ngomong kayak gitu kayaknya pembenaran judge milenial terhadap Gen Z deh. Anda kan satu tim sama saya. Saya maksudnya cuma meluruskan. Tapi kalau dari Tasanya emang gimana kalau memilih gap year tuh? Enggak sih, nggak pernah ada pikiran buat gap year sih. Tapi punya teman-teman yang gap year kan? Punya, cuman kebanyakan dari mereka nyoba yang lain dulu. Mungkin pengen masuk sekolah kedinasan, terus belum rezeki, ya udah istirahat sebentar, nanti lanjut lagi. Iya. Oh iya, dan beberapa tuh dong bimbel Kak untuk masuk kedinasan atau masuk kedokteran misalnya gitu-gitu. Nggak semua yang gap year males sih. Itu judge yang salah banget dari milenial terhadap Gen Z ya. Iya bener, itu rajin loh, kita tuh kerja gitu. Dari pagi bangun pagi. Yang penting kan kerja bang. Ya? Yang penting kan kerja. Iya Kan dari tadi sebenarnya nih ada kayak gap generasi gitu. Kalau Abang Iki gap generasi yang paling kerasa sama Gen Z itu apa sih? Soalnya Abang Iki kan bergaulnya teman-temannya sama ini nih, sama kebanyakan Gen Z gitu. Apa ya? Karyawan kerja juga Gen Z. Iya, mereka Gen Z itu kayak kelihatan lebih rapuh begitu ya. Dibilang dikit tuh langsung kayak seolah-olah kayak ketong sing suka gitu. Padahal enggak, cuma ketong bilangin aja. Sementara ketong punya generasi tuh yang kayak terlihat lebih kuat gitu. Mau apa gitu. Ketong kuat gitu lah intinya. Kalau kedong tuh kayak fragile gitu. Gampang pecah. Gampang rapuh. kayak lemah. Fragile. Jadi itu masuk ke itu sih kayak dimarahin dikit langsung beta mental health gitu. Tapi itu gimana sih? Kenapa ya kebanyakan Gen Z itu self diagnose ya? Dimarahin dikit. Kayaknya dong sih suka beta deh. Memang. Ya memang berarti problemnya di kalian kalau kayak gitu mah. Bener. Tapi emang sih kebanyakan Gen Z, bahkan aku sama teman-temanku sendiri banyak self diagnose sih. Kayak kalau misalnya ngelihat jangan mengiyakan. Ya tapi kan benar. Ntar kalau misalnya dijelasin lagi, dibilang lagi denial. Tapi kalau penjelasan dari Gen Z gimana? Kenapa self diagnose tuh kenapa gitu? Kan haus validasi Kak. Kayak misalnya nih. Sabar, kenapa berarti selesai lah perdebatan hari ini ya. Berarti semua yang Kita dituduhkan berharap ternyata Anda di sini benar. mengklarifikasi supaya mencari jalan tengah gitu. Soalnya kalau saya jelasin lagi ntar dibilang denial lagi, capek lagi sayanya. Tapi emang emang susah sih. Iya, susah sama Gen Z nih memang. Yaudah. Tapi emang kalau ini maksudnya kebiasaan self diagnose tuh datang dari mana gitu? Kenapa suka kayak gitu? Ya karena nggak ada yang memvalidasi kan. Setiap kali kalau misalnya ditanya ke teman-teman pun kayak
ya gue kan nggak pernah ngerasain apa yang lo rasain. Jadi ya udah lo cerna aja sendiri, ya udah self diagnose gitu. Memang kebanyakan Gen Z itu bermain di kepalanya. Iya, sendiri. Hidup di tempurungnya. Waduh. Iya. Waduh. Hidup di kepalanya maksudnya. Terus ini nih apa yang lagi Aldi yang lagi ngetren yang bikin tuh? Oh iya yang bikin tuh. Oh iya. Kita bahas masuk ke cara Gen Z bermedia sosial gitu. Kan banyak hal tuh mungkin abang Iki tidak relate juga ya, kayak dulu pakai close friend. Iya, close friend second itu account gitu. Tasya aja Gen Z sekali, Instagramnya nol postingan. Nah itu bingung tuh, kenapa tuh? Buat apa main kayak Instagram? followers Hapus 1000, aja. postingan 0, kayak menurut beta jangan main Instagram kalau gitu. Apa harus begitu? Tasya ada berapa akun? Iya, pertanyaan Berapa pertama. akun? Untuk menggambarkan betapa Gen Z-nya Tasya nih. Berapa akun? Akun ya? 4. Jadi 2-nya portofolio, satunya lagi second account, terus satunya lagi main account. Jangan Anda di balik Bjorka. Bukan. Tapi kenapa ya? Kenapa gitu ya? Kenapa harus punya banyak account tuh buat apa? Kalau dari aku sendiri sih karena ada beberapa hal yang harus ditonjolkan ke publik secara massa ya. Maksudnya kalau misalnya di main account kan ada yang kita nggak kenal pun follow-followan gitu, yang nggak akrab pun follow-followan. Sedangkan kalau di second account tuh lebih kayak yang ke ngefilter aja gitu, mana yang deket, mana yang nggak deket. Tapi ntar nanti di dalam second account itu ada close friend juga Nah, gitu itu kenapa gitu? Dan itu Susah sumber aib dijelasin yang juga disebar sih sebenarnya di sebenarnya. situ. Kebanyakan banyak selebgram. Ketiga ini ya akun followers 0, following 0 buat stalking ya biasa gitu kan. Ada yang kayak gitu. Aku nggak ada. Yang nama Akun akunnya 4 1, 2, 3 apa gitu-gitu. Tapi saya akun anti 4 biasa stalker club. Pura- Nggak pernah nge-stalking orang sih. Oh, nggak pernah Nggak nge-stalking nge-stalking orang. Saya Tapi akun punya keempat teman yang sih. suka nge-stalk. Punya. akun keempat biasa buat pura-pura all shop. Ya Ada kan? yang kayak gitu Ada. ya? Ada. Itu buat apa pura-pura all shop? Apa tuh buat apa? Tanya dia. Kan saya nggak punya. Tapi ada yang kayak gitu emang? Ada. Kayak pura-pura jualan gitu. Temen-temenku Iya. banyak sih Pura-pura. yang punya akun kayak gitu. Kayak gitu. Ya, Tapi itu- sebenarnya buat stalking itu katanya tuh buat kalau misalnya akun pertama, kedua, ketiga di blok ada akun keempat gitu. Iya benar. Yang pura-pura all shop gitu. Pura-pura supaya mereka mau blok kayaknya ini akun jualan. Soalnya Kayak orang gitu yang ya, di sih. stalking Dan yang- tuh tahu lagi di stalking gitu loh. Ada aja gitu feelingnya. Dan Jadi yang ya paling- udah. Dan yang paling bodohnya ada yang pesan. Mungkin sebenarnya selama ini banyak orang ketipu tuh bukan Iya. niat ditipu ya, Iya. tapi kitanya yang Atau juga mungkin biasa itu sebenarnya akun pura-pura all shop cuma banyak yang pesan kayaknya memang kita harus jualan betulan. pura-pura all shop itu kalau di kehidupan nyata kayak Intel. Iya. Pura-pura jualan Yang kayak nasi tukang goreng. bakso akhirnya laku. Bener Jadi banget. Mungkin sebagian besar penjual all shop sukses tuh awalnya dari pura-pura all shop kali ya. Bisa jadi. Jadi ada Kan 4 nggak akun tahu. ya. Ada Ada 4 Akun akun. ketiganya nama apa? Kok penasaran? Itu justru tidak boleh dikasih Oh, tahu. saya boleh ya. kasih tahu ya. Enggak sih. Tapi menurutnya Abah Iki gimana tuh orang-orang yang suka main, yang suka pakai, tapi Abah Iki punya second account dia sih. Beta kan awalnya kalau sing diajarin cara bikin close friend bagaimana saya tahu tuh. Oh iya. Serius? Nggak Serius tahu, nggak tahu cara bikin close friend? Nggak tahu sama sekali. Iya. Tahu DM maksudnya. Maksudnya kalau DM masuk tahu baca ya. Kalau DM mah semua orang tahu. Kau punya di second account punya close friend juga? Nggak punya. Oh kirain biasa ada tuh second Nggak account punya. terus close friend juga. Nggak second account ya udah itu. Tapi tujuan buat close friend tuh buat apa? Kenapa tidak di-share aja gitu? Maksudnya kan itu gunanya buat media sosial sih, buat buat nge-share keresahan, buat nge-share kegiatan atau apa Tapi gitu. sebentar dia main akun tapi nol juga postingannya. Iya. Ya saya kan bukan tim fit estetik ya, gitu. Oh, Lebih ada sering. juga gitu. Ada dong. Makin lama Gen Z makin ada tuh ada pusing dua ini. tipe. Nah. Ada dua tipe Kak, yang fit estetik atau yang IGS estetik gitu. Nah, Itu apa tuh? Coba jelasin sedikit. Enggak tahu. Minta. Kamu Anda Gen Z kok apa bukan Gen Z sih? tapi Kamu iya. ya Biasanya ampun. tahu Coba buka jangan Jangan kamu orang tua sebenarnya. Kita kayak tuh tahu tapi yang terlalu spesifik itu biasanya tahu, saya ngerti. Kalau yang fit estetik itu biasanya postingannya banyak di feed gitu. Yang biasanya postingannya ada kopi, terus dikit-dikit di coffee shop. Oh Nah, ada kayak kita gitu teman yang ada. itu tuh. Enggak, jangan usah singgah. Aduh. Kalau IGS ya kebanyakan yang di-share di story aja sih, di snap gitu. Oh. Tapi dibikinnya lebih estetik. Lebih estetik gitu. Biasanya yang IGS estetik itu fit IG-nya nol. Dia nggak mau Iya ngotorin. benar, kebanyakan ya. Kebanyakan. Kebanyakan. Dia Nggak dia semua, tapi dia nggak mau kebanyakan. ngotorin feeds-nya gitu. Jadi Lebih ke malas ngatur sih bang. lah kalau malas ngatur ngapain 5 akun, 4 akun. Iya, kayak enggak. agak membingungkan Iya. ya. Tapi kalau Abang Iki masuk apa? Apa tuh? IGS estetik atau fit estetik?
lebih masuk ke tidak peduli. Oke, kayaknya makin pusing Aldi makin Gen Z ini. Aduh. Banyak bingungnya dari tadi ya. Tapi menarik sih, maksudnya ternyata sih. banyak hal di Gen Z itu yang bisa diobrolin Iya, gitu. betul. Jadi mungkin nanti kita lanjut di segmen ketiga ya Tasya ya. Oke. Nanti pemirsa kita balik lagi di Kombut Komedi Buddy. Karena setiap cerita Pasti ada lucunya. Balik lagi di Kombut Komedi Buddy. karena setiap cerita pasti ada lucunya. Artinya karena setiap cerita pasti ada kita berdua. Kita terlalu narsis. Tidak juga terlalu narsis, terlalu Tapi self-proclaim. buat teman-teman tadi yang ada buat generasi milenial dan boomer yang pusing terhadap penjelasannya Tasya, ya sama saya juga. Apalagi kita hampir pingsan. Apalagi ada Apa curhat ini? tadi. Hampir beta hapus Instagram. Kayaknya Al-Quran aja deh supaya nggak usah terlalu pusing. Sholat saja. jangan mikirin Instagram. Tapi kan tadi yang ketemu bahas tuh Gen Z tuh kayaknya Instagram sekali gitu. Kalau di TikTok tuh ada pengaruhnya nggak sih? Maksudnya ada yang kayak gitu-gitunya juga sih, ada estetik. Ada genrenya kayak gitu sih. Khusus Tasya aja ya, khusus Tasya. Nggak Buat ada Tasya. sih Oh, kalau di TikTok TikTok nggak general terlalu. soalnya kan nggak bisa diatur tuh. Oh iya, Yang TikTok dia pentingnya lebih ya. ini lebih ibaratnya General lebih umum sembarangan banget. gitu. Sembarangan. Jadi nggak bisa diatur. Tapi di TikTok kan banyak apa kayak konten point of view mental Iya. health gitu-gitu. Tasya menikmati itu sih. Ya kalau dilihat relate, boh banget nih. Tapi kalau enggak ya udah di skip gitu. Soalnya banyak beta teman-teman kayak beta lihat di kehidupannya tuh dia bahagia, beta buka TikToknya anjir kok galau gitu. Posting Kenapa? ulangnya galau. Kok postingan apa repostannya galau gitu. Kadang kenyataannya miskin, kok di TikTok kayak kaya gitu. Kalau itu di semua media sosial kan gitu. Milenial, Gen Z, Oh, jadi boomer semua. biasanya ambil informasinya di TikTok, di-share-nya di Instagram. Gitu, kan. kali ya. Mungkin. Iya. Saya juga nggak Soalnya tahu kan ya. Instagram bisa diatur gitu tuh, bisa memanipulasi, kalian kan manipulatif. Nah, itu yang jadi Biasanya. masalah Gen Z itu karena Biasanya. dong kan banyak aktif di media sosial, sosial, dan kurang aktif di kehidupan nyata jadinya kayak bingung gitu realita yang benar tuh yang Iya mana ya. benar. Akhirnya ngejar passionnya juga di media sosial, bukan di real life. Nah, kalau Twitter komen? Twitter main. Enggak. Oh, Iya. kenapa? Twitter nggak main. Kenapa? Bukannya Ya, Tapi ada Twitter tuh aja. terlalu dekat sama milenial sih. Oh iya. Dia ramenya kan di zaman-zaman. Zamannya. Benar. Oh enggak, karena di Twitter kan tempatnya orang judging ya. Sementara Gen Z. Tapi serius sih, di Twitter kayak banyak banget orang bacot deh. Iya. Kayak di TikTok rame banget, di X kan nama aplikasinya X, X, kan. oh iya X. Kita keresahan-keresahan tentang Abang Iki, tentang TVRI di Kalau Twitter. kata TikTok di Twitter banyak orang sok pintar. Tapi Kalau nggak di tahu ya Twitter, bener apa enggak ya, nggak tahu ya. Kalau di Instagram banyak validasi palsu ya, makanya kalian suka di situ ya. Misalnya tuh, Mungkin bedanya kalau tuh, kayak Twitter gimana? banyak orang sok pintar, kalau di Instagram banyak orang sok kaya gitu. Itu menggambarkan Makanya kan perbedaan iya dari komen sosial di ini. Instagram juga kan kalau ada posting cantik. Kalau posting Catfish. Tapi kalau di Twitter tuh komennya tuh ada Pengalaman ya Anda? Anda seperti pengalaman kayak ya? kalau di Instagram komennya kayak gitu cantik memuji kan. Kalau di Twitter tuh ada yang ngasih pendapat, komennya kayak menurut gua nggak gitu deh. Iya. Gitu langsung ngasih pendapat cantik lain. tuh nggak gitu deh. Ya terlalu banyak perspektif deh kalau Twitter, pusing jadinya. Posmo kalau Twitter. apa tuh? Postmodernisme. Oh ya Allah, bingung. Bahasa apa nih? Kita belum Bingung selesai. lagi, bingung. Filsafat itu istilah Oh akademis. iya tahu Ya. postmodernisme. Ya, Oke di segmen ketiga ini kan kita ada apa namanya news. News Talk, News tapi Banyak kenapa lu? lupa. Terlalu banyak biar melihat. lebih milenial. Kita kan generasi yang terlilit pinjaman ya. Tapi kali ini lebih ke ini sih ada riset ya kan? Ada riset tentang Gen ya, Z. Mungkin bisa ada, dibaca. ya. Bagaimana pendapat Tasya tentang tambang yang Bukan itu, bukan. Sorry. Ya, astaga, kita di band nanti di band. Jadi ada riset nih, Gen Z terjepit antara nganggur dan gig ekonomi. Gig ekonomi jadi pilihan Gen Z di saat kondisi ekonomi yang makin sulit dan susahnya cari kerja. Gig ekonomi tuh kayak freelance atau pekerja serabutan. Contohnya travel ojol, content creator atau freelance designer gitu. Oh itu yang menggambarkan tadi Gen Z itu lebih mau kerja yang ngejar passion Iya gitu. benar-benar. Tapi Tasya ngerasa kayak gitu nggak? Iya karena aku kayak gitu. Jadi Kenapa?
Enggak sih, kayak misal kalau dalam pemikiranku sendiri ya, kayak misalnya kalau aku bisa buat sesuatu terus bisa ngasilin uang, kenapa aku harus nunggu pemerintah ngasih uang ke aku gitu loh. Dalam tanda kutip kerja PNS gitu misalnya kan. Kenapa gitu loh. Kenapa tepuk tangan? Kenapa ada tepuk tangan? Nanti setelah itu ada lagu-lagu gitu. Ya kayak gitu sih pemikirannya, kayak soalnya mama papaku juga kan kerjanya kan ASN semua. Terus kok kayaknya aturannya banyak banget tapi gajinya kok nggak seberapa gitu loh. Kayak ya ampun banyak banget cobaannya. Ya ampun. Sebenarnya gajinya seberapa yang dikasih ke kamu yang nggak seberapa anakku. Harus diluruskan ya, bahaya. Ini stasiun ya. TV punya pemerintah tolong. Oh begitu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Kan kita bebas berpendapat. Enggak, yang maksud di gig ekonomi itu karena di zaman mereka kerjaan yang kerjaan yang orang bilang yang berlanjut tuh sulit, makanya mereka nyarinya tuh yang kayak gig ekonomi, yang kayak barista, yang freelance gitu, ojol. Nah, sementara yang kayak gitu tuh untuk jangka panjangnya tuh agak nggak ada gitu loh. Dia hanya yang dari gaji, hidup dari gaji ke gaji gitu. Nah susahnya mereka tuh di situ gitu, karena lapangan pekerjaan makin sulit gitu. Tapi itu struggle parah sih, karena justru kehidupan freelance kayak gitu ngejar passion emang kayak kerjain apa yang kita suka. Tapi kan jadinya bingung, waduh ini gue kalau misalnya udah nggak kerjain ini lagi mau kerja apa gitu. Makin beda susah. Sama PNS yang makin kotak amal masjid bagus. Gak gitu juga. Masih ada juga yang kotak ATM nggak tahu orang pinggir jalan bagus nih. Susah sih, struggle parah. Iya karena beda sama kayak kerja di instansi negara gitu kan ada kayak pasti. Tetap gitu Iya, mapan jadinya gitu. Ada dana pensiun gitu. Sedangkan Terjamin. freelance nih tidak ada kejelasan. Setelah pensiun gitu. Tapi ada beberapa yang punya pemikiran ya udahlah gue kerja kreatif aja dulu, ntar baru kantoran gitu loh. Karena aku jujur pemikirannya kayak gitu sih, kayak yaudah sih gue pengen kerja kreatif dulu, pengen freelance dulu, ntar baru kerja kantoran. Karena kalau kantoran kan nggak bisa bebas, lo terkait sama aturan, sama banyak hal yang harus dipatuhi gitu kan. Jadi selama lo bisa bebas, selama bisa kerjain apa yang lo suka ya dikerjain. Ntar kalau misalnya udah kerja kantor ya udah nggak bisa ngejar passion lagi. Ya karena lo ngelakuin apa yang harus lo lakuin, bukan yang mau lo lakuin kan. Dia ngerti. Ya udah. Kalau tuh lulus sabar pintar nih. Puji Tuhannya saya emang pintar. Lebih realistis, lebih realistis. Tapi yang dimaksud kerja kreatif Gen Z tuh mesti gimana sih? Ya, kalau milenial tuh kerja kreatif ya melukis gitu-gitu kan. Tapi kerja kreatif nih apa? Sumpah mereka tuh kalau generasi milenial tuh kayak tempo dulu banget. Ngerti gak sih kayak lukis. Gen Z mungkin lebih ke industri TV ya. Industri TV, industri radio gitu, broadcasting lah. Podcaster gitu, YouTuber, TikToker gitu-gitu. Mereka kan sekarang kebanyakan pengen jadi YouTuber tuh Gen Z. Gak pengen kerja kantoran lagi. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya yang kerja YouTuber ini, yang jadi freelance ini yang struggle-nya parah banget gitu. Cuman karena lebih memilih kejar passion gitu, ya udah akhirnya dikerjain. Karena sebenarnya kata passion juga salah diartikan ya. Iya banyak salah diartikan. Passion kan artinya apa? To suffer ya. To suffer. Yang bersiap menderita. Bersiap menderita gitu. Dasar kata passion itu sebenarnya dari kata itu, to suffer gitu. To suffer. Karena itu apa ada penjelasannya sih? Kayak yang perlu dijelasin. Iya ada, pokoknya cari aja to suffer gitu. Iya, saya ada waktu buat jelasin. Iya. Ini kita bikin episode sendiri tentang itu gitu. Terus ada juga nih, Gen Z sering ennui di tempat kerja. Ennui ini adalah rasa bosan mendalam dan ketidakpuasan yang sering dirasakan Gen Z. Menurut psikolog, ennui bisa bikin lo merasa hampa dan gak termotivasi di tempat kerja gitu. Nah, itu mungkin ada kaitannya Pengaruh sama topik gaji, tadi gitu ya. Tadi kayak Gen Z kan katanya kayak pengen struggle gitu di industri kreatif tapi di tengah perjalanan itu juga harus punya apa frekuensi rasa bosan yang tinggi gitu, kayak gampang bosan. Itu gitu. setuju banget sih. Gen Z itu emang gampang banget bosan. Kayak misalnya baru kerja 3 bulanan tiba-tiba resign, ntar kerja 5 bulan resign lagi. Kayak sebenarnya lo tuh mau apa gitu. Kayak iya sih. Kayak 3 bulan kerja apa tiba-tiba karyawan lain beli donat. Kamu saya tahu referensi itu. Saya tiap resign dikasih donat. Itu jokesnya apa? Nenek saya. Kenapa kau pakai itu di sini? Emang kalau milenial gimana nggak bosan sama pekerjaan? Iya karena kau tahu, maksudnya saat kau kerja ada tuntutan yang jangka panjang, makanya kerja ya udah gini aja gitu. Visioner sih. Visioner. Kalau Gen Z kan lebih memikirkan kebahagiaannya saat itu. Iya. Bahagia kerja, sesuai passion, bergaya tiap hari pas
keranjang nggak check out. Tiap hari iya Pak, nanti saya bayar bentar ya. 99 plus nih yang ada makanya gitu. Untuk apa semua ini? Tapi kan mungkin karena era sekarang ini tuh orang tuh lebih memikirkan itu apa kayak guys di negara-negara besar ya banyak ya karena dong kan kerja terus tingkat stresnya tuh jadi tinggi. Jadi memang Gen Z tuh arah apa kayak referensinya dari sana gitu kayak akhirnya dong lebih memikirkan kebahagiaannya takutnya kalau kerja terus-terusan jadinya kayak apa tingkat misalnya bunuh diri tinggi gitu-gitu stres tinggi gitu. Bisa jadi. Makanya lebih memikirkan apa kayak pekerjaan-pekerjaan yang lebih membahagiakan hati gitu. Cuman memang agak berlebihan. Kalau Tasya apa gitu pekerjaan yang maksudnya yang menurut Tasya bisa nanti untuk pengennya industri kreatif yang kayak gimana gitu? Jujur dulu aku itu sebenarnya jurusannya informatika, jadi sempat kuliah informatika dulu, terus balik lagi ke sini gitu. Jadi pengennya jadi data analyst dulu gitu. Tapi setelah pindah ke sini ke komunikasi jadi makin bingung gitu kayak, aduh apa ya yang harus gue kerjain? Sedangkan komunikasi kan ilmu terapan juga. Jadi banyak yang bisa dilakuin, banyak yang emang passionnya tuh bagus-bagus, cuman jadinya bingung gitu loh. Kayak misalnya nih pintar ngomong. Tapi banyak orang juga yang pintar ngomong gitu loh, bersaing kan, jadinya bingung juga apa yang harus dikerjain. Misalnya bisa desain, tapi banyak orang juga yang bisa desain, karena itu kan perlu diasah gitu kan. Passion semacam itu harus diasah terus menerus gitu. Ada yang otodidak, ada yang emang keterampilannya tuh di situ gitu loh. Jadi akhirnya makin mind blowing aja apa yang harus dikerjain, makin pusing gitu lah istilahnya. Pertanyaan sebenarnya simpel tapi jawabannya ribet ya. Komunikasi. Dia sengaja kuliah komunikasi untuk dia membuat pusing orang. Menjelaskan kebingungannya sendiri. Kayak Awiknya masih ada pertanyaan yang masih bikin bingung gitu. Kan dia pernah bilang dia pintar mahat ya. Oh iya itu kan ada keinginan buat jalanin ke situ sih. Mahat kalau dia. memahat ini kan butuh effort yang besar, terus butuh dana juga yang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua mau mendanai, boleh aja. Tapi kalau enggak kan ya udah. Donasi buat kreativitas Tasya. Boleh kalau kalian mau gitu. Cuman kalau untuk memahat sih kayaknya dijadiin hobi aja udah gitu kan. Soalnya banyak orang yang berpikir kalau misalnya sekolah tuh atau misalnya kerja mendingan yang berasal dari hobi biar lebih enjoy gitu. Cuman kalau aku pribadi sih hobi beda sama kerja sih. Kalau kerja ya udah kerja, kalau hobi ya buat apa ya? Refresh lah dari kerjaan itu. Biar lebih gak dijadiin satu gitu. Life apa yang istilahnya? Life balance. Work life balance. Betul lupa. Oke gitu. Live, tapi kan bener ada live. Iya betul. Betul. Kenapa ketawa sih? Ketawa. Oke, sebenarnya sudah ada banyak dari penjelasan dari Tasya. Ada yang semakin bingung? Sama. Bagus, kita harus break. Ya. Dia nutupin kita. Tapi jujur aku punya pertanyaan sih buat Bang Iki sebagai generasi mungkin ditahan dulu pertanyaannya, kita harus break. Nanti pertanyaan ditanyakan di segmen selanjutnya. Oke, balik lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi di Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Ada lucunya. Ada lucunya. Tadi segmen 4 ketiga. Ketiga ya? Tua. Segmen ketiga seru sekali ya. Seru sekali banget. Padahal lebih banyak bingungnya. Bingung. Tadi notasi aduh mengantuk ya jam 12. Makan siang lagi. Pikir gajian lagi. Tadi Tasya ada pertanyaan. Iya, pertanyaan apa tuh? Pertanyaan apa? Buat milenial nih. Kenapa sih sok tahu banget sama kehidupan Gen Z? Iya, kenapa sok tahu banget? Sok tahu banget gitu kayak. Mau duduk di sini. Potong tuh leher kamu muka daripada kamu. Saya rasa itu sudah menjawab. Terima kasih. Tapi emang Abiki resah banget sama Gen Z ya? Kenapa resah banget sama Gen Z? Kalau itu sih lebih ke kayak lebih di tengah-tengahnya ya gitu. Selama dia masih kira-kira kayak kesalahannya masih bisa ditolerir ya saya rasa ya udah gitu. Dan karena kamu punya keresahan tuh sebenarnya Kotong juga rasa, cuma Kotong dulu lebih diam aja gitu. Kamu lebih vokal.
Sebenarnya mungkin keresahannya cerewet sama aja, lebih cerewet. Tapi Gen Z itu punya tempat buat repost. Iya, gitu. benar. Kan Ini di sebenarnya- zamannya milenial juga media kayak sosial nggak contohnya begitu. Aldi, kayak misalnya dia Gen Z terus dia ngomel-ngomel, dia keresahannya lebih ke ngobrol gitu kan, itu langsung bisa oh iya saya sebenarnya itu begini salah gitu. Nah kalau Gen Z kebanyakan curhatnya di medsos. Nah, tanggapan orang kan pasti berbeda-beda. Iya kan, makanya jadi makin ribut lah. Sebenarnya mungkin milenial sama Gen Z ini cuma butuh ngobrol aja. Untuk ngobrol, iya. Kita kapan-kapan ngobrol. Kenapa langsung Oh, ke sana? Enggak, maksudnya ngopi-ngopi. Iya, boleh lah. Kalau- Kita akan masuk ke playing games. Nah ini kali ini gamesnya This or That. Oke, games kekinian Itu game banget. apa itu? Game macam apa itu? TikTok Saya banget. tahu Rambo, Mario Apalagi Bros, taunya game tuh. main benteng gitu, apalagi kita tahunya sehingga dia tahu game. Jadi nanti Tasya tuh kita bakal kasih pilihan. Bang, bakal kasih pilihan. Dan Tasya bakal pilih yang mana dan nanti mungkin kasih alasannya kenapa milih itu. Oh iya. Oke. Pertama nih, TikTok atau Instagram? TikTok. TikTok, kenapa? Why? Karena lebih sering scroll TikTok. Karena lebih scroll TikTok. Kan tapi kan Instagram sudah bisa scroll juga. Bukannya Gen Z Iya. tadi bilang lebih suka Instagram. Kalau misalnya untuk posting lebih suka Instagram, tapi kalau lebih suka main yang mana? Nah, lebih suka main TikTok. Kok masih main Facebook kan sih? Enggak. Iya. Hah? Ya, aku udah nggak main Beda sih Facebook main sih. Facebook. Iya, aku udah nggak main Facebook sih. No, bagus tau, banyak ini reels-reelsnya itu apa perindapan adu penalti itu. Seru, bener. Perindapan adu penalti. Iya, lucu yang tanam Kalau adu penalti di Wayhong juga banyak kan, Iya, nggak bukan perlu misalnya lihat bagus. Facebook. Karena kalau menurut beta video-video di Facebook tuh cuma aja di Facebook. Enggak, Iya. Dan kocak-kocak lucu-lucu yang orang kesurupan gitu-gitu kita suka. Ya ampun, Malam-malam jam milenial 2 banget, Facebook gile. tuh lebih menggambarkan Realita ya? realita Iya. orang Indonesia tuh kayak Iya, apa iya. gitu. Cari HP PC-kan bagus. Yang IQ 78 gitu. Oh jadi lu memilih TikTok ya? TikTok. TikTok karena lebih banyak ngabisin waktu di TikTok gitu. Lebih banyak buang-buang waktu ya di Iya. TikTok ya. Selanjutnya Lantas close friends Cina atau makin kaya. second account? Sabar dulu Kak. Close friends atau second account? Close friends atau second Ini account? sama aja sih. Second account deh. Second account. Kenapa? Soalnya jarang banget ngupload close friends. Justru nggak pernah sih. Jujur ya, aku nggak pernah ngupload close friends. Bahkan di akun kedua pun nguploadnya jarang banget. Tapi Nggak ada tahu close juga friend. tuh. Tapi punya. Ada beberapa orang yang masuk Yang masuk di close close friend nggak ada. Close friend aku nol malah. friend. Nggak ada. Postingannya aja nol lah. Iya sih postingan juga. Mungkin dia karena tidak punya banyak rahasia. Oh, gitu. iya. Yang punya close friend biasanya itu problematik. Iya. Soalnya- Enggak, soalnya Tasya kan pinter ngomong jadi dia bisa Lebih tepatnya trust issues. lebih Kata Gen lebih Z. pandai menyembunyikan sebenarnya nggak sih orang yang Iya, teh ya. iya. Mungkin ya. Kalau diajak ngobrol lebih dalam tuh nanti tiba-tiba menangis gitu banyak Nggak keresahan juga, I'm not a crybaby. Tapi di second account biasanya nge-share apa? Jujur ya, reels. Reels. Itu gue reels apa aja, jokes Arab, guys. Oh, kayak Random potongan-potongan sih. video lucu gitu ya. Nggak yang kayak misalnya nih, kan banyak orang yang ngepost reels tuh yang kalau Gen Z tuh lebih kayak nge-repost sesuatu yang pengen mereka capai gitu, atau misalnya kata-kata hari ini gitu kan. Gue pribadi enggak sih, random aja sih. Yang lucu-lucu aja gitu ya? Yang lucu-lucu aja, yang fun-fun aja. Oke. Orang kan cepat ngebaca dari sosmed, jadi jangan terlalu lah. Selanjutnya nih. Ini yang tadi sih, Apa tuh? stories IG atau feed estetik? Sudah tentu IG story. IG story. Postingan saya aja nol. Iya benar sih. Kalau sama Postingan IG apa? Nol. Stories IG atau feed estetik? Iya, ya kalau yang bagus kayaknya seluruh dunia harus melihatnya deh. Ya fit, biar lama tuh ya. Emangnya gunanya seluruh dunia harus ngeliat itu apa sih, Bang? Ya host Iya, validasi iya, jelas. validasi. Kalau story Ujian kan ya, cuma butuh ujian. ya yang konyol-konyol aja. Kan kalau beda video stand up tuh story tuh paling yang satu-satu materi saya, satu-satu jokes yang singkat. Yang pendek-pendek gitu. Iya, kalau begitu sih pakai IG lebih ke itu ya, profesional tuh ketentu. Tapi penasaran deh, kalau misalnya promosi sesuatu di feed gitu, emang banyak Ada pengaruhnya, ada beberapa yang undang ketong di Iya, isi karena acara karena lihat Karena feeds di lihat IG, kayak bagian di portofolio juga sih. Ningkatin Nah, awareness lah iya. gitu. Kalau itu gitu. bagian emang dilihat dari sosmednya ataukah karena dari relasi? Ini nih, kok kenal sama ini enggak? Gitu. Mungkin karena ini juga sih. Iya, relasi. pengaruh- Pertama pasti relasi. Dan ada Terus- pengaruh algoritma. Iya. Gitu.
Pertama pasti relasi, terus bilang yang mana sih orangnya, nih yang ini, materinya itu. Kalau beta sih lebih ke itu, jadi pakai Instagram tuh lebih buat promosi stand up, personal branding, nggak aneh-aneh, nggak pernah tuh DM orang. Iya nggak pernah tuh kayak kalau mau dia sih Abi lebih ke pakai akun yang satunya lagi. Saya kan kandang berarti. Akun all shop. All shop punya Tasya lagi. Nawarin Bukannya, jualan guys. dulu, gitu. Jualan dulu. Mau beli ini nggak? Selanjutnya kayak katong jalan ayo gitu. Agak jauh memang bridgingannya. Langsung ke selanjutnya lagi. Ini mungkin Abeke juga bisa jawab kali. Ya. Chatting atau voice note? Mau jawab bareng atau gimana Coba nih? Jawab bareng. Jawab bareng. 1, 2, 3. Chatting. Voice note. Iya. Beda ya. Tasya bisa bikin kayak obrolan jadi seru, katanya sih ada Katong sih ada kemampuan kayak gitu ya. Katong tuh yang penting bercanda. Bercanda aja. Penting jokes keluar. Chatting. Tapi Dia balasnya lama ya? Balas chat ya? Iya, itu kenapa tuh? itu Tapi kan, dia chatting tahu ya? nggak di TikTok ada yang bilang pesona cewek nggak pakai foto profil, retrieve-nya mati, balesannya lama. Waduh, itu apa? Cewek nggak punya paket data. Bukan. Bener ya, hari ini doang guys. Hari ini doang. Iya tuh. Iya kan mirip-mirip. mati, itu balasnya lama. Apa tuh? Maksudnya Tapi itu kenapa? apa? Pesona cewek misterius. Cewek misterius gitu. Astaga. Susana gitu. Emang Apa, selama itu kuntilanak ya? jembatan Ancol ada misterius Tapi tuh. kayaknya nggak selama itu dia balas chat. Selama sih Itu keharusan dia sebagai Gen Z juga, makanya Emang balas chat. standar cepat dan lamanya balas chat itu segimana? Ada emang. Maksudnya tidak ada standar cepat, tapi kalau bisa saat dihubungi itu langsung balas sih sebenarnya. Talk to yourself. Gitu kayak nanti ngobrol sama Agla mungkin sama temennya atau di cermin gitu, kenapa ya beta balas lama? Kayak kalau beta voice note lebih ke jangan chat lebih di rumah. Supaya cepat ya. Iya, supaya cepat. Cuman beta tuh benci orang yang benci langsung. Tapi memang beta sing suka sih orang yang voice note di grup. Oh iya. Sama, Ada sih yang sama. yang Risih kita banget lagi sih. ngobrol di grup ngobrolin apa. Emang tiba-tiba dia rata-rata voice grup note. memang isinya sing seru sih. Itu aja. Atau yang tiba-tiba apa nge-share stiker jorok gitu kayak. Kalau kali apa? Chatting nggak tahu, voice note. Jarang chat. Nggak ada yang hubungin dia kecuali Sing. beta. Yang Ini chatting terakhir karena nih. lebih ke voice, beta ngerasa beta suara di voice note tuh jelek. Jadi kayak ini chatting aja deh. Apalagi video call ya. Apalagi video Jelek call lagi. gitu. Kayak beta tutup dulu. Jangan lihat beta muka. Nonton di bioskop atau streaming di rumah? Streaming. Streaming. Males banget ke bioskop. jujur Kenapa? sih. Di antara sekian banyak pilihan, contoh ya, di antara sekian banyak pilihan ngedate, paling benci pilihan ngedate nonton. Kenapa? Kalau cowok ngajak misalnya nih, tak nontonnya nggak gue balas lagi. Ya udah, nonton aja sendiri. Tapi kalau ngajak Netflix and chill mau. Enggak, chillnya bagian chillnya enggak dong. Oh, Netflix. Lebih Netflixnya suka aja. streaming ya karena lebih bebas milih. Kenapa nonton Sih, benar-benar lebih bebas milih mau genre apa, terus mau nonton yang mana ya, walaupun nggak semua yang komersil tuh ditayangkan di platform streaming juga. Tapi ini sih kalau di bioskop tuh vibe-nya lebih beda sih. Nonton di teater gitu. Gitu ya. Kalau Megi pilih apa? Apa? Streaming atau bioskop? Apa? Pokoknya yang baik-baik saya pilih sholat di rumah aja. Sholat di rumah. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya bioskop lah. Bioskop. Iya sih, kalau kita ngerasa lebih ke bioskop. Streaming tuh lebih suka sendiri nggak sih? Kalau berdua tuh kayak apa? Iya siapa? Mau nonton sendiri. Kalau Sama ini karena kalau beta tuh ngerasa di streaming kan terlalu banyak pilihan. Tapi biasa Jadi kadang lebih lama milih mau Milihnya. nonton yang mana ketimbang nontonnya gitu. Kalau di bioskop udah belum Iya. setengah udah stop nonton. Iya gitu. Dan kalau streaming tuh kayak terlalu banyak ini gitu. Nah, itu kali ya. This or That-nya. Apa tadi? This or that. This or That. Oke. Terakhir nih Tasya, kedepannya mau kemana nih Iya. sebelum kita closing? jujur untuk Mau sekarang- nyalek? Udah, Enggak. Ternyata PS. Dari gitu. sekian banyak ternyata pilihan, ini. nyalek tidak masuk di Lagi dalam mau opsi. kampanye di sini. Oh enggak Pilih ya? Gen Z. Gimana kalau Gen Z tagline kampanyenya kak? Apa? Kenapa kok todong begitu susah? Tapi kita tahu kan ABG ada jokes itu. Yang mana? Yang apa? Yang bernadia itu ya? Oh, ABG punya apa usulan enggak kan sekarang kan tagline banyak kampanye. caleg-caleg kampanye tuh kayak pakai istilah-istilah yang udah kuno udah lama gitu. Yang tidak relate sama Lirik-lirik anak muda. lagu lama. Harusnya kan kayak sekarang pemimpin korupsi rakyat sengsara
sialnya hidup harus tetap berjalan. Itu relate buat Gen Z. Jadi terakhir nih Tasya, sedikit aja, setelah ini mau apa nih? Hopefully sih tahun ini semoga bisa dapat kerja ya, apa aja deh yang penting kerja. Butuh duit ya, Say. Butuh duit sih. Mantap sekali. Oke, teman-teman, seru banget ya ngobrol sama Tasya pintar banget lagi. Kayaknya next kita berdua Tasya collab nanti ya. Boleh ya, TVRI kalau mau hubungin kontak aja. Produser tanya nomornya Tasya, itu bilang sih ada nggak? Saya ada. Ya itu aja kali ya. Dan teman-teman, terima kasih udah nonton gitu. Jangan lupa buat follow Instagramnya TVRI Maluku, YouTube TVRI Maluku, dan TikTok TVRI Maluku. Jangan lupa juga nonton program-program lain, terutama buat kakak yang komen tadi, Pesona Maluku bagus jam 11. Jangan nonton nggak kalau berharap ada nilai-nilai kebaikan, jangan nonton sini. Ini buat kocak aja gitu. Buat lucu-lucuan aja ya. Buat di berita-berita juga di TVRI ya, seru-seru. Oke. Itu aja dari kami. Saya Aldi Fahrezi. Saya Muhammad Rizky. Dan aku Tasya. Sampai ketemu lagi di Kombut Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Vamos. Vamos. Aduh.